Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat menonton untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Sahyuni Wirda, SIP MBA. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Visi Nurwalia, Nurhaliza, Nurlili, Mayangsari, Muhammad Azlan Rifai, Widya Indriani. Video ini kami buat dalam memenuhi tugas mengenai informasi serta mengedukasi dan mempromosikan budaya Melayu. Kalau membahas Provinsi Riau, pastinya banyak hal yang menarik atau ciri khas dari provinsi yang menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia. Secara geografis, Provinsi Riau ini ada di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah barat laut, Sumatera Barat di sebelah barat, dan Jambi di sebelah selatan. Ibu kota dari Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Pekanbaru. Selanjutnya ada nih wisata yang terkenal di Riau dan sudah mendunia, yaitu wisata Ombak Bono. Pariwisata di Teluk Meranti ini sangat diminati oleh peselancar dunia karena olahraga berselancar yang biasanya dilakukan di laut ini bisa dilakukan di sungai. Ombak Bono terbentuk akibat aliran 3 arus yang berasal dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan aliran air Sungai Kampar yang berbenturan di muara Sungai Kampar yang menghasilkan gelombang terkenal sebagai gelombang terpanjang dan terlama di dunia. Di kalangan peselancar dunia, lokasi ini dikenal dengan sebutan Seven Gulfs karena memiliki 7 ombak yang berlapis-lapis. Bagi pecinta surfing nih, boleh berkunjung ke Teluk Meranti dan mencoba langsung gimana sih sensasi dari Ombak Bono tersebut. Ras suku Melayu Riau. Ras Melayu datang pertama kali ke daerah Riau sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka datang dari daratan Asia bagian tengah dan menyeberang dari semenanjung Malaysia. Gelombang kedatangan kedua terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi dan gelombang kedatangan ketiga sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Suku bangsa Melayu di daerah Riau adalah salah satu keturunan para migran dari daratan Asia. Dalam sejarah kebudayaannya, mereka juga telah mengalami beberapa pengaruh peradaban seperti Hindu, Islam, dan juga peradaban Cina dan Barat, yaitu Belanda, Inggris, dan Portugis. Pada abad-abad yang dulu, mereka sempat mempunyai beberapa kerajaan seperti Kesultanan Bintan atau Temasik, Kandis atau Kuantan, Gasib, Siak, Kritat, dan lain-lain. Pada masa sekarang, populasi mereka diperkirakan berjumlah sekitar 1 juta jiwa, tersebar terutama di Provinsi Riau maupun kepulauannya, dan di sekitar daerah aliran sungai-sungai besar di daratan Sumatera bagian timur. Terdapat banyak suku-suku yang merupakan keturunan Melayu murni yang sampai sekarang masih ada seperti suku Sakai, Akit, dan juga suku Bunda. Sejarah suku Sakai. Asal kata suku Sakai sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Ada yang mengatakan kata Sakai tersebut berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di Kecamatan Mandau, yaitu pohon Sikai. Informasi lainnya mengatakan kata Sakai itu adalah dari sungai, yaitu Sungai Sikai. Menurut keterangan para tetua Sakai, nama Sakai baru ada sejak zaman penjajahan Jepang. Sebelum itu, suku Sakai dikenal dengan nama Uang Daek atau orang darat. Istilah Sakai pada mulanya dipakai oleh tentara Jepang untuk membedakan masyarakat biasa dengan para tentara pejuang. Jepang menyebut rakyat biasa yang bukan pejuang dengan sebutan orang Sakai. Akhirnya nama tersebut melekat pada diri mereka sampai sekarang, dan sebutan Uang Daek atau suku pebatin lama-kelamaan menjadi hilang dan sampai sekarang dikenal dengan suku Sakai. Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan suku bangsa Melayu lainnya. Di Riau, orang Sakai yang kita temui di Riau adalah Sakai dengan kebudayaan yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Menurut catatan naskah bahwa sebelum dibentuknya budaya sekarang dalam satu dasawarsa terakhir, mereka selalu hidup menyendiri di dalam hutan belantara yang sukar dicapai oleh orang luar dan hanya dikunjungi oleh segelintir orang Melayu.
Sejarah suku Akit. Menurut perkembangan sejarah suku asli Akit yang ada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, khusus dari desa Titi Akar, dahulunya termasuk dari Siak Sri Indapura yang termasuk Kerajaan Melayu Riau. Kerajaan ini didirikan sekitar abad 17 oleh Raja Kencing yang digelari Sultan Siak yang berada di pinggiran Sungai Siak. Kelompok ini mengungsi ke daerah lain atas perintah suku tersebut pindah ke tempat yang lebih aman menuju ke Pulau Padang yang dibatasi oleh selat. Suku tersebut kembali melanjutkannya perjalanan ke lautan yang luas yang ada di bagian utara. Kemudian kembali ke bagian barat, di sanalah suku tersebut berlabuh dan diterima oleh Datuk Empang Kelapahan. Mereka dapat mendiami pulau atas izin dengan syarat sekerat mata beras, sekerat tampung sagu, sebatang dayung emas. Jika mereka dapat memenuhi syarat tersebut, mereka boleh tinggal di pulau itu. Kelompok suku merasa keberatan kemudian mengadakan perundingan dan mendapatkan kesepakatan untuk pindah ke Pulau Tujuh. Sejarah suku Bonai. Asal kata Bonai sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun dalam masyarakat suku Bonai berkembang versi tentang asal-usul mereka. Pertama, menerangkan bahwa nenek moyang mereka adalah berasal dari Borneo atau Kalimantan, yang datang menyusuri muara Sungai Rokan ke arah hulu dan sampailah mereka ke tempat pemukiman sekarang. Menurut sejarah nenek moyang suku Bonai dipimpin oleh dua orang bersaudara, yaitu Sultan Janggut yang menjadi cikal bakal orang Sungai Rokan dan Sultan Harimau yang menjadi cikal bakal orang Bonai. Menurut cerita singkat, setelah mereka bertemu di antara rokan kiri dan rokan kanan, yaitu Kuala Sako, kedua beradik tersebut berpisah mencari pemukiman masing-masing. Sultan Janggut menyusuri Sungai Rokan kanan dan Sultan Harimau menyusuri Sungai Rokan kiri ke arah hulu sungai. Diyakini oleh mereka bahwa Sultan Harimau berasal dari Borneo, sehingga kata Bonai dianggap berasal dari kata tersebut. Anda berkesempatan ke Riau, Anda bisa mengunjungi rumah adat Riau. Mari simak penjelasan singkat mengenai rumah adat Riau. Rumah adat Selassie Jati Kembar merupakan rumah adat dari Provinsi Riau. Rumah adat Selassie Jati Kembar disebut juga Balai Selassie Jati, dikenal dengan sebutan Balai Penobatan, Balai Rungsari, Balai Kerapatan, dan sebagainya. Dulu bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal seperti musyawarah, penobatan kepala adat, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Rumah adat Selassie Jati Kembar berbentuk panggung, memiliki tinggi sekitar 1 hingga 2,5 meter. Rumah adat Selassie Jati Kembar berukuran besar, jumlah susunannya lebih dari 1 tingkat. Penamaan Selassie Jati Kembar diambil dari bentuk atau penampakannya secara keseluruhan, yang mana rumah adat Selassie Jati Kembar ini memiliki selasal atau dalam bahasa lokal disebut selaso. Bagian ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah sehingga tampak jatuh. Sedangkan jumlah selasal itu sendiri tidak hanya satu, melainkan 2. Karena selasal yang jatuh ada 2, maka disebut selasal jati kembar. Karena bentuk selasonya pasti sama, bahkan pembuatan rumah adat Selassie Jati Kembar diambil dari alam. Atap rumah dibuat dari daun rubiah. Daun-daun tersebut disusun dan diikat menggunakan rotan pada tulang atap. Bagian dindingnya terbuat dari kayu-kayu. Bagian tiang juga dibuat dari kayu-kayu dengan kualitas terbaik. Kayu-kayu pilihan itu antara lain kayu meranti, kayu punak, atau kayu bedang. Adapun keunikan dari rumah adat Riau ini, tiang-tiang rumah, atap, loteng, tangga, dan alasnya semua berukir. Masing-masing dibuat dengan corak tertentu. Rumah adat Selassie Jati Kembar memiliki ukiran yang disebut dengan itik sekawan. Corak ini diukir dengan di bagian dinding yang memiliki makna agar manusia hidup berdampingan, selaras, damai, kompak, dan bersama-sama sampai akhir. Corak pucuk rebung dibuat menyerupai pucuk atau tunas bambu yang masih muda. Tunas tersebut tumbuh beruncing, di mana memiliki makna tersendiri berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, pucuk rebung bertunas memiliki makna hilangnya rasa mampang dan dahaga, yang menandakan setiap permasalahan selalu ada penyelesaiannya. Pucuk rebung ini dapat terlihat di bagian tiang-tiang rumah, di bagian pangkal maupun di bagian atasnya. Ada juga
juga ukiran yang disebut dengan lebah bergantung. Ukiran lebah bergantung dibuat berdasarkan sarang lebah yang menggantung di pohon atau suatu tempat. Corak ini biasanya terdapat di bawah tabung sebagai simbol untuk mengingatkan agar semua orang menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti lebah yang menghasilkan madu yang bermanfaat untuk semua orang. Corak semut beriring sebagai simbol semut berjalan beriringan yang memiliki makna agar kehidupan manusia senantiasa mengikuti sifat semut yang selalu rukun, tolong-menolong, rajin, dan teguh pada pendirian. Yang terakhir adalah simbol alam semesta yang berupa awan larat. Awan larat dibuat dalam bentuk rangkaian motif yang sama, dibuat berjejer secara rapi dan berdampingan dan terhubung satu sama lain. Corak ini menjadi simbol kemudahan mendapatkan rezeki. Ya, buat ibu-ibu yang sekalian di sini, ibu-ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pakaian Melayu Riau. Nah, bagi orang Melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga sebagai lambang-lambang, di mana lambang-lambang itu mewujudkan nilai-nilai terala atau luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Makna pakaian Melayu juga dikaitkan dengan fungsinya, yaitu pakaian sebagai penutup malu, pakaian sebagai penjemput budi, dan pakaian sebagai penolak bala. Adapun fungsi-fungsi pakaian Melayu Riau yaitu yang pertama fungsi religius. Pakaian tradisional Melayu Riau mengandung makna dan fungsi secara keagamaan. Pengaruh adat istiadat yang berlandaskan ajaran Islam berpengaruh pada tata cara berpakaian daerah Riau, yaitu untuk menutup aurat. Salah satunya adalah pakaian perempuan yang berbentuk baju kurung dan kerudung yang menutup hampir semua anggota tubuhnya. Yang kedua yaitu fungsi budaya. Fungsi kebudayaan ini merupakan perkembangan dari fungsi religius, yaitu untuk menutup aurat. Fungsi kebudayaan berkembang seiring munculnya berbagai aksesoris dari
dan ciri khas yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi estetika, di mana fungsi estetika ini terletak pada warna-warna pakaian tradisional dan bentuk hiasan yang terdapat dalam pakaian tradisional Melayu Riau. Misalnya warna kuning keemasan melambangkan kebesaran, kewibawaan, kemegahan, serta kekuasaan. Dan selanjutnya itu warna hijau lumut yang melambangkan kesuburan, kesetiaan, taat serta patuh terhadap ajaran agama juga keadilan. Dan ada warna merah darah melambangkan kepahlawanan dan keberanian. Dan ada warna hitam melambangkan ketabahan, tanggung jawab serta jujur. Yang keempat yaitu fungsi simbolik. Nilai-nilai simbolik terdapat dalam pakaian berarti bukan hanya pada pakaian tradisional yang dipakai, namun juga perhiasan serta kelengkapannya pada upacara-upacara tradisional Riau. Dan yang kelima yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial dalam pakaian tradisional Riau adalah pakaian dipakai masyarakat, baik yang berasal dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa itu sama, yaitu baju kurung. Tanah Melayu mempunyai beragam sajian kuliner khas yang tidak biasa dan banyak dipengaruhi oleh kekayaan budayanya. Makanan khas Melayu kebanyakan memiliki cita rasa yang khas dan kuat akan bumbu rempahnya. Jika Anda berkesempatan berkunjung ke Tanah Melayu, ada beberapa sajian kuliner yang harus Anda coba. Makanan khas Melayu yang pertama ialah bolu kemojo. Makanan khas Melayu yang satu ini berbentuk kue bolu. Makanan bolu kemojo ini berasal dari daerah Pekanbaru. Dahulu kue bolu kemojo hanya dikonsumsi pribadi bagi masyarakat Melayu. Tidak ada yang menjual bolu kemojo ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, kue bolu kemojo banyak dijual di toko-toko kue dan toko oleh-oleh. Bahan yang digunakan untuk membuat kue bolu kemojo ini adalah tepung terigu, margarin, gula pasir, vanili bubuk, telur ayam, santan kelapa, air perasan daun suji, dan garam halus. Cara membuatnya dengan mencampurkan bahan di atas hingga merata, tuang adonan ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan, kemudian panggang dengan oven selama 45-50 menit. Kue bolu kemojo khas Melayu siap dihidangkan. Makanan khas Melayu yang kedua ialah roti jala kuah kari ayam. Roti jala kuah kari ayam adalah salah satu jenis makanan khas tanah Melayu. Roti ini disebut roti jala karena bentuknya yang tipis dan mempunyai rongga-rongga yang berbentuk hampir mirip dengan bentuk jala, sehingga dinamakan roti jala. Roti jala menjadi makanan khas Melayu yang sangat disukai oleh masyarakat setempat. Bahkan negara seperti Malaysia dan Singapura juga menyukai roti jala tersebut. Di daerah Melayu, roti jala sering dipadukan dengan kari ayam agar semakin nikmat. Roti jala kuah kari biasanya ditambahkan dengan acar mentimun atau bisa juga dengan acar nanas. Roti jala kari ayam bisa disajikan pada waktu hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, upacara adat, dan masih banyak lagi. Tetapi bagi Anda yang ingin mencicipinya, Anda tidak usah khawatir karena roti jala kari ayam banyak dijual oleh masyarakat Melayu. Makanan dan minuman khas Melayu Riau yang sangat banyak macamnya, salah satunya adalah es laksamana mengamuk. Walaupun memiliki nama yang terdengar menyeramkan, tetapi minuman es laksamana mengamuk terasa menyegarkan. Es laksamana mengamuk terbuat dari potongan mangga, kelapa muda, biji selasih, es batu, dan air santan sebagai bahan untuk mencampurkan semua buah-buahan yang telah siap. Jangan lupa diberi sirup agar es laksamana mengamuk terasa. Itulah beberapa makanan dan minuman khas Melayu Riau yang harus Anda cicipi. Nah, menarik bukan? Dari budaya Melayu sendiri masih sangat banyak nih yang harus diekspor dan dilestarikan. Semoga penayangan video ini bisa meningkatkan pengetahuan seputar ragam dari budaya Melayu Riau. Sebelumnya saya buka dengan pantun dan akan saya tutup pula dengan pantun juga. Ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian tugas video yang dapat disampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.